Kita lanjut kepada kitab daripada la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, yaitu jangan kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ataupun mafhum mukhalafahnya, jangan juga kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Kalau kemarin kita sampaikan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, di sisi lain juga kita jangan sampai meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi dosa yang kecil yang kita anggap kecil menurut kita, ternyata hal tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut akan menyebabkan kesengsaraan, kecelakaan kita di akhirat nanti. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada hadis ini, sekedar mengingatkan kembali bahwasanya kita ini sudah di penghujung Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan masuk kepada Dzulhijjah. Waktu kajian pertama waktu itu kita bahas tentang kurban, maka sekedar saya mengingatkan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi fala ya'khudanna min sya'rihi aw azfarihi syai'an." Jadi karena saya dengar di antara jamaah sekalian ada yang mau berkurban, maka ada sunnah atau tertib yang harus kita jalankan sebelum datangnya hari raya kurban. Yaitu kata Nabi, apabila seseorang kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah atau tanggal 1 Dzulhijjah dan kita ingin berkorban, maka kita dilarang untuk memotong kuku atau memotong rambut kita. Atau ada penjelasan lain mengatakan bahwasanya kita dilarang memotong kuku dan rambut binatang yang akan kita gunakan untuk kurban. Jadi biasanya itu kan kalau domba itu bulunya lebat, ada orang yang mencukur rambutnya biar terlihat rapi. Nah, maka kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, itu sudah tidak boleh lagi dipotong rambut dan kukunya. Atau yang penjelasan lagi yang pertama tadi, orang yang ingin berkorban tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut ketika sudah masuk daripada awal Dzulhijjah. Maka insyaallah saudara-saudara yang niat untuk mau kurban, sudah daftar atau sudah menabung untuk kurban itu, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, jangan lagi kita potong rambut atau potong kuku. Nah, kalau mau potong rambut, ya mulai sekarang. Ini akhir-akhir Dzulhijjah, akhir Dzulqa'dah maksudnya, belum memasuki Dzulhijjah. Tidak apa-apa kita mau potong rambut, mau merapikan rambut atau mau memotong kuku kita. Tapi kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah nanti, kita jangan lagi memotong daripada rambut atau kuku kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pagi hari ini kita akan membaca beberapa hadis tentang iltiqatul qadha minal masjid, yaitu bab tentang membersihkan masjid atau mengeluarkan kotoran daripada masjid. Jadi kita ini masjid adalah rumah Allah Ta'ala, maka ketika kita membersihkan atau membuang kotoran yang ada di masjid ini, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'atan kanat talqutul qadha minal masjid wa tuwfiyat falam yu'dhanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidafniha wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata mayyitun fa'adhinuni wa shalla 'alaiha wa qala inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqutul qadha minal masjidi. Jadi kisahnya ini
adalah ada seseorang wanita, yaitu Ummul Mihjan namanya. Beliau kerjanya itu suka bersih-bersih masjid, atau istilah sekarang ini marbot. Nah, bersih-bersih masjid beliau kerjanya. Kemudian suatu saat beliau meninggal dunia. Karena mungkin menurut sahabat ini orang-orang biasa, orang tidak terkenal, maka tidak disampaikan kepada Nabi ketika dia meninggal dunia. Kemudian oleh sahabat langsung dikuburkan, tidak menyampaikan hal ini kepada Nabi tentang wafatnya seorang wanita tadi yang suka bersih-bersih masjid. Annam ra'atan kanat talqutul qada minal masjid. Bahwasanya ada seorang wanita yang kerjanya bersih-bersih masjid. Fatuwfiyat. Orang tadi meninggal dunia, tidak disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkuburannya. Kemudian Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata mayyitun." Kalau ada seorang yang meninggal dunia, fa'adzinuni, maka sampaikan kepadaku. Nah, sehingga aku juga bisa ikut menyolatkan atau mengurusi jenazahnya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla 'alaiha. Nabi salat gaib. Karena ini sudah dikuburkan, maka Nabi salat gaib, bukan lagi salat jenazah. Jadi misalnya kita ada keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita karena perjalanan jauh, setelah kita sampai, keluarga kita tadi sudah dikuburkan, maka kita tetap boleh menyolatkannya. Nah, entah kita sholat di masjid atau di rumah, atau bahkan di pengkuburan tadi. Jadi ketika sampai di pemakamannya, kita berziarah di sana karena kita belum menyolatkannya, boleh kita sholat gaib di sana. Ini Nabi SAW langsung mengerjakan sholat gaib untuk wanita tadi. Kemudian Nabi katakan waqol. Setelah itu, setelah menyolatkan, Nabi bersabda, inni ra'aituha fil jannah. Sesungguhnya aku melihat wanita itu di surga. Lima kanat talqutul qadha minal masjidi. Karena wanita tadi asbab amalannya yaitu suka membersihkan masjid. Nah, maka kita ini walaupun bukan tugas kita membersihkan masjid, misalnya sudah ada petugas pembersihan masjid, nah sesekali kita nyapu membersihkan masjid kita. Nah, karena masjid ini adalah milik kita bersama dan begitu besar pahala atau begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membersihkan masjid. Bahkan satu kotoran yang kita keluarkan dari masjid, misalnya ada tai cicak atau ada binatang, burung-burung yang terbang itu, kita keluarkan, kita ambil, kita keluarkan dari masjid, nanti di akhirat itu akan menjadi muhurul huril ain, menjadi mahar untuk para bidadari surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu begitu besar, begitu banyak pahalanya sehingga Nabi katakan, "Inni ra'aituha fil jannah." Aku melihat wanita tadi sudah di surga, memasuki surga karena pekerjaannya membersihkan masjid, mengeluarkan kotoran daripada masjid. Hadis ini diriwayatkan rawahu at-Tabarani, Imam Tabarani fil Kabir, dalam Mu'jam al-Kabir. Kemudian hadis lainnya yang menguatkan hadis ini, wa rawa Abu Syaikh Al-Asbahani an Ubaid ibn Marzuqin qala kanat imra'atun bil madinati taqumul masjida famatat falam ya'lam biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarra ala qabriha faqala sallallahu alaihi wasallam ma hadzal qabru faqalu ummu mihjan qala allati kanat taqumul masjida qalu na'am fasafan nas fasalla 'alaiha thumma qala ayyul a'mali wajadti afdal qalu ya Rasulullah atasma'u qala ma antum bi asma'a minha fadzakara annaha ajabathu
ummal masjidi wa hadza mursalan. Jadi hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh Al-Asbahani dari Ubaid Ibnu Marzuq berkata, adalah seorang wanita yang tinggal di Madinah, taqumul masjidah, pekerjaannya membersihkan masjid. Famatat, kemudian dia meninggal dunia. Falam ya'lam bihan nabi. Nabi SAW tidak tahu tentang kematiannya. Famarra ala qabriha, kemudian Nabi melewati kuburannya. Di Nabi ini beliau suka berziarah kepada makam-makam para sahabat. Melewati pengkuburan, pemakaman, kemudian beliau mengucapkan salam, assalamu alayka, atau assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, atau doa lain ketika memasuki pekuburan, assalamu alaikum ya ahlad diyar. Jadi Nabi SAW biasanya setelah tahajud di malam hari beliau jalan-jalan ke pengkuburan, ke pemakaman untuk mendatangi para sahabat yang telah syahid, yang telah gugur di medan perang. Maka Nabi ketika itu tidak tahu tentang kematian wanita pembersih masjid tadi. Kemudian tahu-tahu Nabi ketika itu bersama sahabat lewat di pengkuburan. Kemudian ma hadzal qabr. Nabi bertanya, ini siapa yang di dalam kubur ini? Kok ada orang yang dikuburkan kemudian saya tidak mengetahui? Faqalu, sahabat berkata, Ummu Mihjan, wahai Rasulullah, ini adalah kuburannya Ummu Mihjan. Qal, Nabi bersabda, allati kanat taqumul masjid. Ummul Mihjan yang suka bersih-bersih masjid itu. Qalu na'am, sahabat berkata, iya wahai Rasulullah, benar. Yaitu Ummu Mihjan yang selalu membersihkan masjid. Fasaffan nas. Kemudian Nabi SAW membikin shaf kepada para sahabat atau mengatur shaf-shaf para sahabat. Fasalla alaiha, kemudian Nabi menyolatkannya, yaitu sholat ghaib. Jadi tadi beliau lewat di pengkuburan sahabiah yang meninggal dunia tadi bersama sahabat. Kemudian sahabat disuruh bikin shaf, kemudian sholat ghaib kepada wanita tadi yang suka bersih-bersih masjid. Kemudian summaqal, Nabi berkata setelah menyolatkan, ayyul a'mali wajati afdal, wahai ahli kubur ini, wahai Ummul Mihjan, amal apakah yang engkau dapatkan yang lebih utama, kata Nabi. Karena Nabi melihat begitu mulianya dia, begitu tingginya derajat wanita tadi, hingga dia bertanya kepada wanita tadi, kepada ahli kubur tadi, ayyul a'mali wajati afdal, amal apakah yang engkau dapatkan yang paling utama? Qalu, sahabat terheran-heran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasma', apakah Ummul Mihjan yang sudah dikubur ini mendengar? Jadi sahabat terheran-heran, Nabi kok ngomong dengan orang yang telah wafat, dengan ahli kubur. Kemudian Nabi katakan, qala, beliau bersabda, ma antum bi asma'a minha. Kalian tidak lebih mendengar daripada dia. Maksudnya ahli kubur ini lebih mendengar daripada yang hidup ini. Makanya disunahkan kita ini kan ucap salam kepada orang yang telah meninggal. Jadi ketika kita datang ke pengkuburan pemakaman muslim, pemakaman orang Islam, kita disunahkan mengucapkan salam. Kenapa kita salam? Karena mereka pun bisa mendengar dan menjawab salam kita. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi biasanya seperti itu. Atau tadi yang tadi, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yarhamullahu minal mustaqdimina wal mustakhirina minkum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Terakhir salam tadi mengatakan, dan kita insyaallah akan bertemu juga.